merupakan staf bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Saya merupakan pengampu mata kuliah ilmu penyakit dalam, khususnya di bagian endokrinologi dan metabolisme. Nah, video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan sering disebut sebagai PDD UKTTT di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Nah, mata kuliah yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengenai diabetes tipe 2. Nah, untuk deskripsi mata kuliah, diharapkan tentunya mahasiswa dapat mendeskripsikan kemampuan akhir setelah mempelajari mata kuliah mengenai diabetes. Jadi diabetesnya dari A sampai Z. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep terjadinya diabetes. Tentunya dari berbagai faktor risiko yang bisa terjadi, kemudian bagaimanakah patogenesisnya, gejala-gejala apa saja yang bisa muncul, kemudian pemeriksaan laboratorium apa saja yang bisa digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis, kemudian mereka diajarkan membuat diagnosis, kemudian dapat melakukan penanganan diabetes sehingga mampu mengaplikasikan ke dalam contoh kasus klinis. Dan mengenal komplikasi-komplikasi yang terjadi pada diabetes. Seperti diketahui, diabetes bisa menyebabkan komplikasi baik mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Dan juga mereka dapat merujuk dengan baik pada kasus-kasus yang perlu dirujuk dan kepada siapa mereka akan merujuk tentunya. Nah, metode pembelajaran yang digunakan yaitu untuk teori ini bisa diberikan secara onsite maupun online. Semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan mengenai diabetes. Jadi kita tahu diabetes ini, kita lihat diabetes Indonesia itu jumlahnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pada tahun 2019 ini jumlah pasien diabetes Indonesia ini ada banyak sekali. Ada 10,7 juta. Dia menduduki urutan ke-7 di negara-negara yang penderita diabetes cukup banyak. Nah, kita lihat di sini bahwa negara yang paling banyak diabetes ini adalah di China dan India. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa di sini adalah negara yang memakan nasi. Nah, termasuk Indonesia di sini ini urutannya ke-7 termasuk yang 10 besar. Nah, tapi pada tahun 2030 ini tetap jumlahnya sama dan mudah-mudahan nanti pada tahun 2045 peringkatnya turun ke angka 8. Nah, kita lihat di sini ternyata diabetes yang banyak ini juga menjadi masalah di Indonesia. Masalahnya apa? Jadi ini tentunya dari segi komplikasinya ya. Jadi komplikasi itu akan makin meningkat. Seperti kita ketahui bahwa diabetes ini dengan makin berjalannya waktu, komplikasi itu akan bermunculan baik mikrovaskuler maupun komplikasi makrovaskuler. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dari segi pembiayaan dari pemerintah tentunya akan makin besar juga. Ya, jadi ini tentunya menjadi masalah di Indonesia. Nah, untuk definisi kita tahu bahwa diabetes ini merupakan dia kelompok penyakit metabolik. Dia dengan karakteristik adalah kadar gula darah yang tinggi yang terjadi karena kelainan. Kalau dulu tuh tahunya sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya, tetapi saat ini ada 11 penyebab dari hipoglikemi. Jadi kita lihat di sini penyebabnya ada banyak ya. Jadi yang pertama memang dari sisa beta pankreasnya. Dia ada penurunan dari sekresi dari sisa beta pankreasnya. Kemudian dari sekresi glukagon juga menurun itu dari sel pankreas. Kemudian penyebab lain adalah dari sel lemak di mana terjadi peningkatan lipolisis. Kemudian adanya penurunan penggunaan glukosa di otot dan ada di hati ini peningkatan dari produksi glukosa. Selanjutnya banyak juga nih penyebab yang lainnya dari otak sendiri. Ini ada disfungsi dari neurotransmitter, kemudian dari kolon itu karena adanya abnormal mikrobiota dan kemudian dari sistem imun sendiri adalah adanya dysregulasi atau inflamasi. Jadi penyebabnya sekarang ini banyak sekali. Jadi kalau ditanya, kalau dulu cuma resistensi insulin dan sekresi insulin, sekarang ini penyebabnya adalah banyak. Bahkan di teori yang terbaru dia jumlahnya makin bertambah. Jadi ada 12 penyebab. Nah, kalau kita lihat klasifikasi diabetes ini kita bagi menjadi diabetes tipe 1. Ada juga yang diabetes tipe 2, ada yang diabetes gestasional, dan ada juga tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Ya.
Jadi sampai sini cukup jelas Kak? Coba kita lanjutkan. Nah, sekarang kapan kita menegakkan kriteria diabetes? Tentunya kalau kita melihat, kita lihat dulu nih, kapan kita curiga dia diabetes. Nah, pertama, ada pencurigaan dulu. Kita lakukan anamnesis. Anamnesis yang ada yang tentunya keluhan klasiknya ada poliuri. Poliuri itu apa? Dia hasilnya pusing banyak. Kemudian polidipsi. Kemudian kemudian polipagi apa? Lapar terus. Dan dia ada penurunan berat badan. Kadang dia makannya banyak. Ya. Kemudian keluhan lain, karena saya dapatkan dari konsul dari bagian lain, misalnya dia ada keputihan, ada lemah badan, ada kesemutan, itu merupakan gejala yang bisa muncul pada seorang diabetes. Tapi bisa nggak tanpa gejala? Bisa saja, tapi kita dapatkan misalnya pasien dari pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk laboratorium kita lihat bahwa pemeriksaan kadar gula darah puasa, kalau misalnya kadar gula darah pasien yang puasanya lebih besar atau sama dengan 126 atau yang 2 jam setelah menggunakan dia lebih dari 200, nah kita harus curiga pasiennya diabetes. Yang paling spesifik apa? Kalau kita cek HbA1c-nya, dia lebih besar atau sama dengan setengah, dia adalah diabetes. Ya, sampai sini cukup jelas kan? Ya. Jadi kapan kita tegakkan diabetes itu? Nah, sekarang ini ada yang disebut diabetes. Yang disebut prediabetes ini kalau HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4. Bedanya dikit aja, kalau diabetes dia lebih besar atau sama dengan 6,5. Ya, jadi harus hati-hati kalau pasiennya prediabetes, nanti kita harus cegah supaya dia tidak menjadi diabetes. Ini cara melakukan pemeriksaan PGTT, mungkin sudah tahu semuanya ya. Sekarang siapa saja sih yang harus diperiksa untuk diabetes? Akan kita curiga nih. Kita harus melihat dulu faktor risikonya apa saja. Jadi ini merupakan kelompok risiko tinggi yang mengenai diabetes. Itu kita lihat, kita bagi pada kelompok dengan berat badan lebih. Jadi kalau misalnya kita ukur nih, misalnya berat body mass index-nya dia lebih besar atau sama dengan 23. Ditambah dengan salah satu faktor ini, misalnya hasilnya mager, harus segera. Kemudian ada keturunan dengan diabetes, ada etnis tertentu. Kemudian pada pasien yang hipertensi, kemudian yang HDL-nya rendah atau trigliserida tinggi di sini. Atau misalnya kita tanya ibu-ibu yang berat badan bayinya pada waktu lahir itu lebih dari 4 kg. Atau misalnya pada pasien yang dengan PCOS ya, jadi pasien yang dengan polikistik itu dari kandungan, dan yang riwayat prediabetes yang gemuk yang ada kantor signifikan hitam-hitam, ya, itu tuh harus dicurigai. Kemudian yang pasien-pasien jantung ini sebaiknya dilakukan pengecekan. Kemudian yang usianya 45 tahun tanpa faktor resiko ini, misalnya kayak nih di atas 45 tahun sebaiknya cek. Ya, jadi kita lakukan pengecekan, itu ada faktor resikonya. Nah, ini adalah komplikasi yang bisa terjadi pada seorang diabetes. Jadi komplikasinya ada yang mikroangiopati dan makroangiopati. Yang mikroangiopati apa aja? Ya, ada yang diabetes itu apa lagi? Dan satu lagi? Ya, itu harus juga. Jadi kalau pasien ada kesemutan, ada kayak keempat dan sebagainya, jangan-jangan pasien kita mengalami yang disebut sebagai mikroangiopati. Dan satu lagi kelompok yang makroangiopati. Nah, kelompok makroangiopati ini adalah stroke, cardiovascular disease, dan peripheral artery disease. Ya, jadi kalau misalnya ada gangguan pada kaki, ini adalah kelompok yang makroangiopati. Jadi kita harus mengenal. Akan tetapi kita harus waspada juga. Walaupun pasien tegakkan pertama kali menderita diabetes, ini kadang suka bangunan juga. Jadi komplikasinya kadang sudah terjadi. Ya. Nah, untuk tata laksana diabetes, tentunya kita melakukan tata laksana itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tentunya tujuan jangka pendek, ya supaya keluhannya hilang gitu. Keluhannya hilang, kemudian kualitas hidupnya bagus, dan juga mengurangi komplikasi awal. Jadi komplikasi awal tuh kayak hipoglikemi atau koma diabetikum, nah itu harus dihindari. Kemudian tujuan yang panjang tentunya untuk mencegah komplikasi yang tadi yang mikro dan makrovaskular tersebut. Dan tujuan akhir adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas karena diabetes. Nah, tata laksananya apa? Jadi ada 4 pilar untuk diabetes.
edukasi. Jadi paling penting melakukan edukasi. Jadi nanti kalian juga bisa melakukan edukasi terhadap pasien-pasien. Kemudian terapi nutrisi medis, maka itu paling harus diatur lah. Kemudian latihan fisik yang seperti apa yang bagus. Kemudian kita baru memberikan terapi farmakologis dan jangan lupa anjurkan pakai untuk menghentikan merokok. Nah, untuk nutrisi medis ini kita lihat dulu. Untuk kebutuhan nutrisinya, energi basal, ini sekitar 25 sampai 30 kilokalori per hari per berat badan ideal. Cukup. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Jelas. Kita lanjutkan. Nah, kalau nutrisi ini penting nggak? Penting sekali, tapi kita juga harus menilai juga pasiennya seperti apa. Pasiennya bisa nggak melakukan aktivitas ini? Contohnya kalau pasien di kursi roda, kita suruh jalan kan nggak mungkin. Jadi kita harus verifikasi juga. Nah, aktivitas fisik yang dianjurkan adalah ini adalah yang sifatnya aerobik. Jadi aerobik jadi kayak jalan kaki, kayak misalnya jogging, naik sepeda. Yang penting dia sifatnya adalah aerobik. Nah, dianjurkan untuk ini adalah 150 menit per minggu. Ya, kita anjurkan pasien. Jadi semuanya lihat kondisi pasien. Nah, pasien seringkali mengatakan, saya kan sudah melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, misalnya saya udah bersih-bersih rumah dan sebagainya, itu semua aja dilakukan. Ini dilakukan setiap hari. Ini boleh. Tetapi yang latihan yang di atas ini adalah yang aerobik ini, kita lakukan 5 kali per minggu, paling sedikit adalah 30 menit. Latihan otot boleh nggak? Boleh aja, 2 sampai 3 kali per minggu. Misalnya pasiennya suka angkat berat, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Kemudian ada satu lagi yang tanpa aktivitas. Jadi kayak misalnya pasien yang nonton TV, nonton video game, nah itu kita anjurkan ya lebih baik jalan-jalan aja. Ya, jadi ini adalah untuk melakukan prinsip aktivitas. Jadi semuanya prinsipnya adalah kita ajarkan pasien untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi yang hidup sedentary, yang merokok itu harus di stop. Kemudian kelebihan belanja makanan yang biasanya ibu-ibu tuh ya, kadang beli makanannya banyak-banyak. Tentunya kita harus pilih, ya, jangan yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, untuk obat-obat diabetes ini banyak sekali. Jadi kita lihat di sini adalah terapi farmakologisnya bisa ada dari berbagai golongan, ya. Tetapi terapi diabetes saat ini adalah terapi individual. Kita lihat di sini untuk sekresi insulin pemacu itu golongan poliuria dan ini. Hati-hati pada penggunaan ini karena bisa menyebabkan hipoglikemi. Semuanya pada diabetes adalah start low, go slow. Tidak ada yang harus cepat-cepat. Jadi semuanya kita atur tergantung pasiennya. Kemudian untuk meningkatkan sensitivitas insulin, ini ada yang disebut metformin dan tiazolidinium ya. Jadi obatnya cukup banyak dan cukup murah juga. Ini bisa digunakan, ini hasilnya cukup baik juga. Kemudian penghambat alpha glucosidase inhibitor, kemudian ada DPP4 inhibitor, ada SGLT2 inhibitor. Sekarang ini banyak sekali obat-obatan yang kita gunakan. Jadi sekali lagi terapi diabetes ini adalah terapi yang individual. Jadi jangan lupa begitu memberikan obat, hati-hati kita juga kenali apa efek-efek samping yang bakal terjadi. Kalau misalnya kita memberikan golongan yang superior, hati-hati untuk itu penurunan gula darahnya, hati-hati hipoglikemi. Kemudian kita harus evaluasi juga kenaikan berat badan. Ya, jadi setiap obat-obatan sebetulnya semuanya bagus, tetapi asal digunakan pada orang yang tepat. Jadi terapi diabetes adalah sangat individual. Nah, ini adalah algoritma pengolahan diabetes tanpa dikompensasi metabolik yang dikeluarkan oleh dokter. Nanti mungkin akan diperbaharui, tapi kita masih menggunakan yang guideline yang organik untuk modifikasi dari yang seperti ini. Jadi semua di sini adalah modifikasi gaya hidup yang sehat itu selalu diletakkan paling utama paling atas. Kemudian pemberian obat ini tergantung dari HbA1c pasien. Kalau misalnya HbA1c pada saat diperiksa kurang dari 7,5, kita boleh memberikan dengan monoterapi. Jadi monoterapi boleh dengan salah satu obat yang ada di sini, boleh dengan metformin boleh, dengan spodiool boleh, dengan tiazolidinium boleh. Jadi boleh dipilih asal syaratnya adalah tidak bikin hipoglikemi untuk pasien. Ya. Kalau misalnya 2-3 bulan, misalnya di sini kita cek HbA1c tidak tercapai, kita bisa kombinasi dengan obat yang kedua. Tetapi dengan mekanisme kerja yang berbeda.
selalu mulai dengan dosis kecil dulu, jangan terburu-buru. Kemudian jika tidak tercapai di sini, dalam 3 bulan kita bisa tambahkan obat ketiga. Dan akhirnya kalau tidak tercapai dulu, kita tambahkan insulin atau intensifikasi dari insulin. Ya. Tetapi kalau misalnya kita dapatkan pasien dengan HbA1c lebih dari 9, kita lihat dulu klinisnya. Pasti ada gejala dekompensasi enggak? Kalau ada gejala dekompensasi, pasti kita pilih insulin. Tetapi kalau misalnya tidak ada gejala klinis, kalau saya sih biasanya saya tidak terburu-buru. Saya akan atur pengelolaan pasien, kemudian saya akan mulai dengan misalnya dengan 1 atau 2 obat dulu, kemudian kita evaluasi. Ya. Jadi sekali lagi kita menilai pasien per pasien itu berbeda, tiap pasien. Jadi kita harus memilih. Dan dalam pengobatan diabetes kita harus punya target. Dan kita selalu ajarkan kita lihat berapa sih target yang cocok. Memang kalau lihat guideline, kita lihat HbA1c-nya adalah kurang dari 7 atau di sini disebut individual. Individual artinya ada kondisi tertentu yang tidak harus sampai seperti itu juga gitu. Misalnya pada pasien-pasien yang misalnya pasien-pasien geriatrik itu tidak usah sampai seperti itu. Ya, jadi boleh lebih longgar. Kemudian untuk target gula darah prandialnya itu antara 80 sampai 130, yang 2 jamnya adalah kurang dari 180. Ya, nah kita dari segi terapi, tetapi kita juga harus terapi juga pencegahan juga untuk diabetes kedua. Ya, jadi yang pada mereka yang beresiko tinggi tadi yang saya katakan, jangan lupa melakukan screening. Jadi kalau screening, saya pernah melakukan screening terhadap pasien diabetes. Jadi saya cek pasien-pasien yang mempunyai faktor resiko ini. Ya. Jadi kita cek, jangan lupa pasiennya dianjurkan untuk olahraga tadi, olahraga aerobik 150 menit per minggu, dan kalau bisa jangan jeda lebih dari 2 hari betul-betul. Jadi olahraganya adalah alat yang fisik makin yang besar adalah gerak. Gerak itu adalah continuous terus-menerus, kemudian ritmenya berirama kontraksi relaksasi, kemudian interval, jadi boleh jalan cepat, kemudian lambat, kemudian progresif. Jadi kita bisa tingkatkan latihan bertahap dengan beban ditingkatkan. Kemudian endurance adalah latihan daya tahan kesegaran jantung dan pembuluh darah. Ya, untuk pencegah sekunder. Jadi tentunya kendali glikemik, kontrol resiko lain, kemudian deteksi dini penyulit, kemudian kita lakukan penyuluhan. Jadi penyuluhan itu sangat penting sekali. Jadi kalian bisa melakukan penyuluhan mengenai apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian temukan, kita harus menyuruh apa pasien. Jadi nanti kalian juga akan dilatih untuk melakukan penyuluhan terhadap pasien. Kemudian vaksinasi juga diperlukan pada pasien diabetes seperti influenza, hepatitis, ada pneumokokus, dan ada yang COVID-19, ya itu penting sekali. Ya. Kemudian untuk pencegahan kaki ya, tentunya ini adalah untuk mencegah kesakitan. Ini kan amit-amit lah ya, dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Kemudian rehabilitasi dini sebelum kecacatan mental, dan juga tentunya perlu pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. Jadi kita bisa juga rujuk ke bagian lainnya. Jadi itu mengenai bagiannya. Ini adalah materi saya. Silakan mungkin ada yang akan ditanyakan. Baik, saya akan bertanya kalau jika pasien datang sebagai baru yang datang dengan geriatri yang datang HbA1c-nya 9 dok, dan riwayatnya belum diketahui dengan longgar. Kalau dari dokter, apakah langsung pengobatan sesuai guideline atau gimana ya dok? Soalnya kan geriatri diingatkan kalau resiko untuk tinggi. Baik, tadi saya katakan kan kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa terapi diabetes itu adalah individual. Nah, boleh tanya nggak geriatrinya umur berapa? Kalau 65 dok. 65 sih sebetulnya mungkin geriatrinya masih sehat lah ya, masih umur ya seperti saya, mungkin ada yang sampai 65 masih aktivitas sih sebetulnya. Target HbA1c sih masih bisa 7 sampai 7,5. Tapi kalau misalnya geriatri ya, dia misalnya sudah pakai tongkat, apalagi kalau yang sudah bedridden, yang sudah maksudnya banyak di tempat itu tuh, kadang kita untuk HbA1c-nya tidak usah seketat itu, bisa 7,5 sampai 8. Bahkan kalau yang sudah bedridden tuh sebetulnya kita juga tidak menggunakan lagi HbA1c. Itu yang dari ADA 2025. Jadi terapi itu tergantung dari pasien-pasiennya. Ya, jadi
kalau pasiennya muda, jadi saya sih selalu ajarkan bahwa ada yang disebut ABCDHH atau berapa umur pasien. Kalau pasiennya masih muda, belum ada komplikasi, boleh tekan sampai sesuai target. Itu berdasarkan umur, kemudian body weight. Hati-hati yang berat badannya rendah malah sering hipoglikemi. Kemudian ada komplikasi enggak? Kalau dia sudah, misalnya komplikasinya udah banyak, itu jangan terlalu rendah juga. Duration of diabetes, dia makin lama menderita diabetes, bisa udah 10 tahun, 20 tahun, itu nggak usah terlalu rendah juga. Kemudian HbA1c kita lihat. Kemudian tanyakan juga, ada hipoglikemi enggak? Pernah hipoglikemi enggak? Kalau misalnya ada, ya kita nggak usah terlalu ketat gitu. Ya, jelas. Ada pertanyaan lain enggak? Ya. Tadi kan kalau yang kita penjelasan kalau misalnya ada pasien baru terus misalnya dia itu ada gejala diabetes, misalnya gejala diabetes, itu biasanya dokter apakah langsung kasih obat atau perbaiki pola hidup dulu gitu ya? Kalau perbaiki biasanya kita tunggu berapa lama buat dicek lagi ini? Baik, sebenarnya di klinik saya banyak pasien tuh yang datang dengan HbA1c yang tinggi. Nah, saya lihat dulu kondisi pasiennya seperti apa. Saya ajak ngobrol dia gimana tentang makan dia gitu. Jadi saya tanyakan bagaimana pola makan dia sehari-hari. Ternyata dia bilang saya sih tidak tidak makan aneh-aneh. Saya makan nasi sedikit. Ternyata waktu saya korek ternyata dia tuh makan camilannya ada waktu digoreng-goreng tadi memang harus digoreng-goreng sih ya. Waktu ditanya ternyata itu ada makan keripik lah apalah gitu. Jadi ternyata kita tuh menjadi dokter kita harus bisa juga melakukan anamnesis yang baik terhadap pasien. Jadi ada tekniknya juga sih untuk melakukan anamnesis terhadap pasien. Jadi kadang pasien bilang nah kita coba korek lagi lah lebih dalam. Memang untuk anamnesis ini kita memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, setelah pasien ini diperbaiki pola makan ya, kemudian pasien disuruh balik kembali ternyata kadar gulanya turun. Kadar gula dan itu saya sih kalau seperti itu misalnya tinggi, dia suruh kembali 2 minggu. 2 minggu kemudian saya cek ulang ternyata dengan memperbaiki pola makannya saja dia sudah baik. Ya saya sih udah senang aja ya. Nah, tapi kalau misalnya dia masih tinggi, saya akan mulai dengan terapi. Jadi kita bisa melakukan monoterapi dulu. Nah, tergantung pasiennya seperti apa yang akan saya mulai terapi. Seperti tadi kan guideline yang saya katakan, itu bisa dipilih sebetulnya pilihan itemnya tidak harus metformin. Tetapi kalau memulai dengan metformin juga bisa digunakan asal tidak ada kontraindikasi untuk penggunaan metformin. Ya, baik. Ada lagi? Waktunya habis. Sudah cukup jelas lah dulu teman-teman. Baik. Jelas ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar nanti di Baksal atau misalnya di Poliklinik kan banyak sekali pasien diabetes ini. Jadi kalian nggak usah khawatir pasien diabetes banyak. Nanti kalian bisa coba berinteraksi dengan pasien melakukan analisis. Jadi lakukan analisis, tanya misalnya adakah komplikasi dan sebagainya. Kemudian kita bisa menilai kira-kira pasien ini masuk kelompok yang mana. Baik, itu saja mungkin nanti selanjutnya kita akan lihat di ruangan pasien. Kemudian kita harapkan juga mahasiswa dan mahasiswi bisa melakukan bedside teaching. Jadi dengan supervisi tentunya pada pasien-pasien yang dirawat inap di Bangsal. Nah, dengan tujuan untuk mengenali pasien diabetes secara nyata. Kemudian mahasiswa atau mahasiswi juga mereka melakukan anamnesis terhadap pasien secara langsung, melakukan pemeriksaan fisik juga secara langsung, dan tentunya dengan supervisi dari saya. Pasien ada keluarga nggak ya? Saya dok. Baik. Saya tanya apa? Susah ditanya. Cuma lakukan anamnesis. Ini bagi anak ya? Iya. Oke, ini kenapa tuh kayak ada apa? Awal mulanya gimana? Saya juga bingung tiba-tiba tadi pingsan. Nah, terus ya udah sejam yang lalu sih pingsannya sih dok. Sejam yang lalu. Itu tiba-tiba habis jatuh atau gimana? Tiba-tiba aja sih dok. Pingsan itu. Ada mau muntah nggak? Oh, si bapak itu sering muntah sih sekarang ya. Muntah-muntah. Ya. Lagi minum obat-obat apa enggak? Paling kan bapak jadi bebas. Iya. Bapak minum obat aja, obat minum. Apa lupa sih namanya sama ini suntik apa Insulin. insulin Terus obat disuntik terus. disuntik iya. Kalau buat obat sih kalau bapak sih sering rajin obat. Terus makannya kapan? Makan terakhirnya tadi pagi sih. Terus si bapak itu kayak
apa ya, kayak agak-agak nggak nafsu makan. Terus kayak muntah terus. Coba lakukan pemeriksaan gitu. Dulu pernah kayak gini nggak Bu? Pakai kayak gini Pertama kali sih Dok. pertama kali. Kalau terkena gulanya udah dari Udah lama sih Dok. Kalau kata mama saya dari tahun 2010 udah kena. Iya. Tapi ya sering ke dokter, cek gula darahnya. Sempat pernah melihat ada kelumpuhan nggak bapaknya? Kelumpuhan. Mungkin kayak bapaknya tiba-tiba mati rasa atau gimana sebelumnya? Pernah nggak? Kayak rasa mati rasa gitu tangannya atau kakinya, pernah Saya nggak? nggak terlalu perhatiin itu dong. Tadi kan ada anggota, sempat ada ngeluh sakit kepala nggak bapaknya? Jadi lupa. Oh iya, jadi sebelum itu bapaknya kayak agak kan ada pemas ya juga. Bapaknya juga ngeluh kayak kepala kayak puyeng gitu. Oh. Ada riwayat kurang darah nggak? Ada obat-obatan kayak misalnya obat sama biot penambah darah gitu? Kalau yang saya tahu ya Dok, paling yang obat yang rutin ya Dok, paling obat diabetes sering Dok. Obat diabetes ya? Obat yang lain nggak ada sih Dok. Kayak darah tinggi gitu nggak ada? Ada Dok, obatnya nggak gini Dok. Sebelumnya juga nggak pernah demam ya? Ya, nanti tuh kita periksa darah aja dulu ya. Periksa darah sama kita takarin dulu aja. Kasih baik Dokter. Kemudian mereka membuat diagnosis termasuk komplikasi yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian mereka diajarkan juga untuk merancang tata laksana diabetes, baik terapi non-farmakologis seperti bagaimanakah diet untuk pasien tersebut, kemudian aktivitas fisiknya, serta terapi farmakologisnya. Dan kemudian tentunya menganalisis respon terapi non-farmakologis dan farmakologi dengan mendiskusikan lewat case-based discussion atau yang kita sebut sebagai CBD. Nah, ada pun sistem penilaiannya. Penilaian untuk mini CF yang kita sebut sebagai mini clinical evaluation exercise itu dengan melihat bagaimana mahasiswa melakukan analisis dan pemeriksaan fisik pada pasien yang dirawat inap sampai mereka bisa membuat diagnosis. Kemudian selain mini CF, mahasiswa atau mahasiswi juga dinilai dari penyajian tentunya dari sari pustaka, dari daftar pustaka mengenai diabetes dengan salah satu komplikasinya. Jadi bisa dipilih temanya yang ditetapkan. Kemudian kita bahas bersama sampai tuntas, tentunya dalam level untuk dokter umum. Nah, kemudian mereka berdiskusi bersama teman-temannya dan tentunya dipandu oleh saya. Kemudian yang mahasiswa juga dilakukan penilaian dalam melakukan edukasi atau penyuluhan kepada pasien maupun keluarga pasien, baik pada pasien yang onsite maupun lewat media sosial. Terima kasih.